Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun salam olahraga. Jaya. Jaya. Ya, selamat pagi karena saya hari ini mengambil typing dari acara dialog olahraga bersama Porserosi Provinsi Lampung untuk dialog olahraga Mitra TV yang kita siarkan setiap Rabu malam jam 21 waktu Indonesia Barat. Sahabat Mitra TV dimanapun Anda berada, satu prestasi yang kita saksikan bersama-sama dari Porserosi yang selama ini mengalami kesulitan dalam kelolosan menuju ke Pekan Olahraga Nasional, dan di babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional 2021 yang lalu di Yogyakarta, teman-teman dari Porserosi ini cukup mengejutkan, banyak sekali prestasi yang tidak terbayangkan sebelumnya. Karena beberapa waktu kepengurusan dari Porserosi ini vakum, dan setelah ada pengurus baru kemudian prestasinya mencuat. Untuk mengetahui lebih detail ya apa yang diraih dan dicapai dan ingin dicapai juga oleh teman-teman dari Porserosi, kita hari ini di Kompleks Pekor W Halim Bandar Lampung sudah dengan teman-teman yang ada di Porserosi. Yang di tengah sono dulu, yang paling tua apa ya, paling senior nih? Saya Ahmad Sibli, Ketua Umum Pengprov. Ketua umumnya. Lampung. Oke, Ketua. Ya, saya Febrianto, selaku di sini adalah ketua pelatih. Pelatih ya, head coach ya. Ya. Silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Putadi Saputra sebagai asisten pelatih, Pak. Asisten pelatih. Sebelah sana? Saya Raffi Febrian sebagai salah satu atlet dari Porserosi. Oke, terus? Saya Diati Valtivani sebagai salah satu atlet. Iya. Saya Kansa Sabira Kurnia sebagai atlet juga. Oke. Baik, ini sudah komplit. Ada pengurus, ada pelatih, wakil pelatih, atlet, ya, asisten pelatih dan atlet. Komplit, kita akan mengetahui berbagai persoalannya dari mereka. Yang saya yang punya organisasi dulu. Bung Sibli, ini satu kejutan. Dibilang semua teman-teman di pengurus KONI terutama, karena sudah beberapa tahun, beberapa PON tidak ada yang lolos dari Porserosi, tiba-tiba lolosnya banyak. Silakan diberikan semacam gambaran ya kepengurusan terakhir lah kira-kira itu, dan apa programnya. Baik, terima kasih, selamat pagi, salam olahraga. Terima kasih kesempatan ini. Saya Ahmad Sibli Rais, Ketua Umum Pengprov Porserosi Lampung, yang alhamdulillah tahun lalu kami mendapat amanah untuk sebagai meneruskanlah yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat Porserosi yang sebelumnya. Dan alhamdulillah tahun lalu di kepengurusan kami, saya diberi kepercayaan, diberi amanah sebagai ketua umum, didampingi dengan ketua harian saudara Febri yang juga saat ini sebagai pelatih kepala, saudara Okta sebagai asisten pelatih untuk ini. Dan ini atlet-atlet kita sebenarnya ada 5 mas untuk yang menuju ke PON. Alhamdulillah kami sudah mampu meraih juara umum atau ranking pertama pada zona 2 BK PON 26-27 Agustus yang lalu di Yogyakarta. Sebelumnya kami juga sudah meraih prestasi di era kepengurusan kami, yaitu pada saat pelaksanaan Piala Ibu Negara atau PIN tahun lalu di Jakarta, di Gor Sunter. Kami alhamdulillah juga pada saat itu meraih 2 medali emas. Ini peraihnya si Tipa ini, dan 2 medali perak serta 2 medali perunggu pada saat PIN tahun lalu. Itu nasional, kejuaraan nasional, diikuti oleh seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan kami sejak kembali dari PIN itu terus mempersiapkan diri dan berlatih. Alhamdulillah pada PON PK PON kemarin di Jogja, berkat dukungan semua pihak, kerjasama yang baik antara pengurus, pelatih, atlet dan keluarga. Keluarga ini orang tua atlet mas, beri dukungan, dan alhamdulillah kami mampu meraih juara pertama zona 2 Sumatera Kalimantan. Artinya kami berhak atas 5 kota by number untuk menuju PON 2024. Sebenarnya ada 2 lagi mas, ini ada yang sedang study tour atas nama Felix dan satu lagi atas nama Angel. Dan ini alhamdulillah yang bisa hadir hari ini masih 3, yang 2-nya karena sedang study tour tidak bisa hadir. Dan kota kami 5 orang
Oke. 5 orang. 5 orang. Demikian, Mas. Oke. Ini prestasi yang mengejutkan ya, mengejutkan di freestyle ya. Ya. Di freestyle karena selama ini yang kita kenal di PON itu hanya kita sering mengikuti di speed ya. Ya, Iya, benar. Nah, sekarang ke Mas Febri, saya ini apa ya? Konsentrasi dari Porsche Rossi ini di dua apa ya? Istilahnya 2 kategori ya. Yang speed sama apa namanya? Freestyle itu yang di apa istilahnya? Diprioritaskan yang mana sebetulnya? Kalau diprioritaskan itu sebenarnya semua diprioritaskan. Pak. Tapi memang kalau sekarang ini jujur yang bukan lebih ya, artinya yang untuk bisa mencapai masuk ke PON itu ya lebih ke freestyle. Memang kan memang prestasi kita juga dari dulu memang sudah lebih ke freestyle. Kayak gitu. Jadi dari kejuaraan open bahkan sampai kejuaraan nasional, bahkan ini sampai ke BK PON memang yang lebih itu ada menonjolnya ada di freestyle. Tapi gitu. atlet speednya ada ya? Atlet speed ada. Ada ya. Ada atlet speed. Oke. Juga Ada ya? Skateboard juga. Oh, skateboardnya Juga ada. sih, Oh, skateboard. termasuk Nah, itu kita. termasuk Termasuk prestasi di kita. Oh, termasuk kita. Di antara ini ada yang sempat jadi atlet speed nggak? Pelatih ini. Oh enggak, kita basicnya dari Basic freestyle. freestyle. Oh, freestyle. Saya justru tahu freestyle itu di Jogja ya. Ketika setiap malam minggu, malam Senin itu di Malioboro itu Rame, anak-anak itu rame. Oh di sana. iya benar. Dan itu sebagai sebuah pertunjukan gitu. Orang malah nonton ini apa sih? Saya Iya, belum tahu iya. waktu itu. Oh, ini masuk Porsche Rossi ya. Porsche Rossi. Ini juga nomor pertandingan gitu ya. Nah, kalau ini kan di sini pasti yang dilihat sarana prasarana. Ya kan, kalau dari 2 kategori itu tadi. Iya, Pak. Misalnya speed, di mana sih kalau kita mau latihan speed gitu kan? Iya. Kalau freestyle di mana mau latihan itu di mana kira-kira? Di sini kelihatannya yang harus diusahakan gitu. Karena memang belum ada kan? Belum ada. Kalau freestyle khususnya sebenarnya tempatnya itu lebih ini, Pak. Lebih yang penting Rata. tempatnya dan untuk panjang, lebar menyesuaikan. Dan di sini kan kendalanya kita mencari tempat yang dibilang sempurna ya belum ada gitu Pak. Tapi untuk mengakali itu banyak tempat-tempat yang masih dianggap layak lah Pak untuk kita pakai Kategori ini dianggap Iya, dianggap layak. Dianggap Benar. belum layak berarti kan? Belum layak. Belum. Sebenarnya belum ada yang mumpuni, belum ada sama sekali. Belum ada Pak, di ya? Lampung belum ada. Luar biasa berarti ya, sudah bisa lolos sebegini banyak, sebegini banyak juga meraih medali gitu. Artinya talentanya sebetulnya lebih dari sekedar Iya, mereka iya. yang ada sebetulnya kan. Betul. Kalau kita punya apa namanya? Sarana-prasarananya. Sarana-prasarana yang Betul. ini PR-nya Bung Sibli Iya, masalahnya kan. Dulu pernah kita dibangunkan di lapangan Korem itu. Iya, itu Tetapi speed. sekarang banyak untuk latihan mobil ketimbang untuk latihan apa namanya sepatu roda ya. Saya sedikit-sedikit ada atlet dulu. Iya. Saya ingin tahu dulu dari hati ke hati. Setelah beberapa waktu yang lalu kalian hanya berlatih dengan klub tanpa pengurus yang apa ya definitif dan yang jelas yang nyata gitu ya. Antara ada dan tiada, antara diurus dan tidak diurus. Kalian tetap hidup dengan klub-klub kalian. Rasanya yang dulu hanya latihan dengan klub, hanya bertanding dengan klub, terus sekarang ada yang ngurusin gitu kan, ada yang membawa ke tingkat nasional dan resmi, dan sekarang kalian sudah menjadi atlet Lampung resmi, jadi atletnya KONI Provinsi Lampung, dan sudah dapat gaji dari KONI Provinsi Lampung. Ya, alhamdulillah. Kan gitu. Dari Kansa dulu deh, gimana rasanya ketika waktu itu kamu udah sebenarnya prestasinya udah dari lama deh ya, tapi rasanya cuma dari klub ke klub gitu ya, gimana? Kalau rasanya sih ya seneng lah Pak, soalnya kayak Tifa, Rafif, terus Angel itu kan sebenarnya udah temen dari dulu, jadi bisa kumpul-kumpul lagi. Terus seneng juga bisa diangkat sama Porsche Rossi untuk ke PON. Setelah itu ada pengurus gitu, bedanya dalam penanganan seperti apa? Ini bukan mengecampingkan klub ya, karena klub masih ngurus tetap, tapi kan ada pengurus lain yang kemudian dia juga ikut mendorong gitu. Ada banyak orang yang peduli gitu. Selain di rumah loh. Ya. Gimana? Kalau bedanya sih jelas beda, karena kalau di klub itu satu pelatih itu ngurus semua. Oh, ngurus Iya, semua. kalau ini kan Sampai ngurus air minum juga ya? per kategori Pak. Jadi ada yang pelatih speed slalom, pelatih klasik, pelatih slide gitu. Jadi Kalau di lebih sini, fokus. jadi mulai fokus. Ya. Artinya ada semacam sebuah
kepuasan peningkatan latihan lebih seperti apa? Kalau kepuasan sih puas latihan mesin. Oh iya, karena banyak yang di apa namanya difokuskan ke satu nomor tertentu atau apa. Kalau kamu, pertanyaan sama loh, jawabannya yang berbeda mungkin. Oke. Kalau menurut aku sih bangga ya, karena kita kan udah berjuang dari lama nih, kita dari kecil. Akhirnya sekarang ini udah ada kemajuan, kita udah berhasil jadi atlet Lampung resmi. Terus juga buat pelatihan sendiri tuh mungkin kalau bedanya di klub dengan yang di sini tuh harus bakal lebih terorganisir ya. Karena kalau di klub kan kita ngurus banyak, kadang kita berlatih juga kadang ngelatih gitu kan. Oh gitu. Ngelatih yang kecil-kecil. Kan buat nerusin kita kan. Jadi kita ngelatih yang kecil-kecil juga. Nah, kalau di latihan yang bareng sini itu lebih fokus ke satu kategori. Aku kan megang 2 kategori nih, di kategori klasik sama speed slalom. Nah, itu lebih fokus, pelatihnya satu itu ngelatih kayak gitu. Jadi artinya keyakinan untuk bisa lebih menanjak di prestasi jelas ya. Iya. Terus sabar? Rafif ya. Tifa tadi yang 2 medali emas ya? Iya. Oke. Kansa? Mas, 1 mas. Satu emas, 1 perak. 1 emas, 1 perak. Ini kalau 2 udah 300 juta kali 2 kali 900 juta udah 1 miliar nih per 3 berapa sih? Aku kemarin cuma 1 Pak di speed slalom. Di speed slalom Mas juga. Mas. Oke. Ini Alhamdulillah. Mas semua berarti ya? Mas semua. Kita kemarin emasnya 5 ya? 5. Iya, Pak. Itu terbanyak loh. Terbanyak serius loh. Kita belum nemu ini yang bahkan angkat besi itu 4 loh cuman. Iya. Ya, Amin. itu loh. Jadi persoalan yang tadi yang latihan gimana? Untuk ya jelas kalau di sini kan fokus banget Pak, pikirannya nggak kemana-mana. Kalau di klub ya jelas mikirin murid, mikirin latihan gimana, buat sendiri kadang nggak sempet ya. Kalau di sini jelas latihan buat kita sendiri. Ya, Lebih ini kan fokus. sangat temporer. Ini dari kalian masuk di 1 Oktober ya, berarti 1 Oktober. ya? 1 Oktober ke 31 Agustus. Desember. Nanti dan seterusnya Oh sampai iya, April, sampai ya. nanti mau menjangkau maksud saya. Iya. Ini kan fokus di sini, artinya punya satu target yang ingin diraih bersama-sama gitu ya. Ini kan beda klub ya? Ya, Beda-beda klub. Kansa, Tifa, si siapa? Rafif. Rafif sama Aku sama Kansa Kansa Oh, sama satu klub. Sekarang gini, ke mereka dulu yang mungkin agak jarang bicara di media soalnya. Kalian sering di media. Secara persaingan klub ya, sekarang jadi satu tim. Kalau kemarin kalau ada kejuaraan pasti kalian bersaing, dari kecil tetap bersaing gitu. Sekarang satu tim saling menguatkan. Seperti apa sebetulnya perasaan sekarang setelah jadi satu tim yang ada yang bergu nggak? Nggak ada. Semuanya perorangan. Perorangan. Seperti apa, Kansa? Bersaing sih Masih. enggak. Pasti lah kalau saya pasti. Pasti. Tapi kalau pas BK pun kemarin saya sama Tifa kan pisah kategori. Jadi Kamu di apa nomornya? speed slalom, Tifa di klasik. Oh speed ya, speed Iya. slalom di klasik sama? Battle aku sled. klasik Oh, aja, battle. sama Ya ada sled. 3 kategori. Oh 3 kategori. Kalau battle itu yang samaan ya, berdua. Ya, Iya, setiap berdua. ini berdua ya. Oke. Selain itu nomor apa lagi? Cuman satu itu. Speed slalom sama battle slide kalau saya. Oh battle saya juga sama ya. Nah pengalaman sekarang kan kalian bisa saling menilai. Kemarin saling berlawanan, sekarang berpisah gitu. Sebetulnya di antara kalian yang merasa paling kuat di satu nomor apa? Nomor apa kalau kamu yang merasa percaya diri? Aku nih kayaknya di sini lah paling kuat gitu tuh. Speed slalom sih. Speed slalom Iya. yang selama ini selalu juara. Iya. Selalu juara. Di Jogja waktu itu pernah ya yang sebelum ada kepengurusan baru kan klub semua yang ngirim. Nah itulah sebetulnya karena anak-anak ini satu kekuatan yang luar biasa loh. Iya. Mandiri gitu kan. Karena masing-masing ingin menjadi atlet yang terbaik. Nah sekarang saya lompat pertanyaannya. Pengen jadi atlet nasional? Pengen juga. Pengen juga ya. Untuk menjadi ke situ apa upaya kalian? Ya yang jelas yang pertama berdoa, habis itu berusaha tetap latihan, tambah giat. Sekarang lebih giat, bisa lebih fokus. Pak. Oke, Tifa? Nggak jauh beda sih dari Rafif, cuman ya tambahannya paling
benerin diri sendiri juga. Oh, sekarang nggak benar? Benar, Oh, tapi kan iya. menuju yang lebih baik gitu Oke, kan, lebih misalnya baik. gitu. Soalnya kan kita juga benerin mental kan, karena buat mental juara itu nggak mudah buat ngebentuknya. Jadi benerin mentalnya juga. Oke, Kaca? Kurang lebih sama Pak, semangat, berdoa terus, restu orang tua sih yang pasti. Oke. Nanti kita akan tanya lagi secara lebih detail pribadi lagi. Bung, saya ke Bung Iya, Sibli. iya. Mereka ini nanti nyebutin sarana prasarana. Iya, Itu tanggung jawab sampai Iya, iya, iya. untuk bagaimana Iya. sekarang saya paham banget ya, Iya. Porserosi ini sekretariat pun belum Iya. punya yang pasti. Iya. Untuk menuju ke sana Iya. perlu menunjukkan prestasi. Iya. Betul ya? Iya. Ketika kita ngomong, Pak saya minta ini prestasi lu apa? Iya. Iya. Ini itu juga kalian yang harus membantu pengurus, karena kalau kalian punya prestasi bagus, pengurus minta kantor, minta lapangan ini apa namanya, kayak lapangan bisbol gini, Iya. nggak sulit. Iya. Tiba-tiba ini perlu Pak, saya perlu ini. Teman-teman yang pelatih, bapak-bapak yang pelatih ini, saya perlu tempat speed slalom misalnya, ini bongkar katanya, jadi tempat apa namanya, Speed slalom. speed slalom gitu kan, enak gitu. Gimana Bung Sibli? Ya, jadi kita selama ini alhamdulillah KONI membackup penuh. Kita untuk kumpul aja disediakan ruangan KONI untuk tempat kami bersilaturahmi dan berkoordinasi, termasuk juga mempergunakan fasilitas untuk olahraga, untuk fisik. Di fitness kami juga sudah diberi jadwal, alhamdulillah kami bisa gunakan. Selama ini kami Platda khusus untuk menuju ke PON ini gunakan juga milik Dispora, yaitu di Hall B. Oke. Di Hall B yang saat ini itu yang memenuhi Ya, memenuhi Masih dalam bisa arti memenuhi standar untuk kita gunakan. Dianggap baik. Iya, yang ada yang terbaik yang ada saat ini. Mm-mm. Dan itu juga sering digunakan oleh atlet sepatu roda dalam kapasitas perkumpulannya. Mm-mm. Nah, untuk itu kami akan lebih memprioritaskan seizin KONI dan seizin Dispora, karena itu kewenangannya ada pada Dispora Provinsi Lampung, untuk diberikan kami lebih maksimal mempergunakan fasilitas tersebut. Untuk Selain itu belum ada lain. ada pilihan, kita sedang mencoba di Gor Pramuka, di Gedung Pramuka, Oh, Gedung Pramuka. di Jalan Pramuka, dan itu Itu sudah luasnya cukup ya? Cukup. Cukup ya. menurut pelatih memenuhi syarat, dan kita akan coba untuk mempergunakan itu juga. Jadi ada pagi, ada siang, ada sore, dan di Pramuka bisa kita gunakan malam. Ya. Yang penting jangan malam Sabtu, malam Minggu ya. malam Ya, lain yang penting jangan ada Kan waktu harus bersama bisa dengan ya. pelaksanaan Di pesta. sana karena dipakai Iya. bisnis ya. Ya. Ya, bisnis. Oke. Dengan lantai seperti ini nggak licin? Kalau Oh, sana kan lantainya enggak, kayak gini, bener. nggak masalah ya. Nggak masalah. Di apa rodanya nggak masalah. ya? Nggak masalah. Oke, saya ingin tahu dulu prioritas sarana prasarana apa, Mas Febi? Prioritas ya, artinya ketika kita nanti menunjukkan ini, kita harus punya program kan, rancangannya. Kalau kita dapat ini, apa dulu yang kita mau? Pasti tidak bisa di semua diminta kan? Nah, iya. Apa dulu yang diminta misalnya? Ini kalian berdua nih pikirannya apa? Apa kira-kira? Feb? Gimana? Beri. Apa ya? Lah iya Di kan? lapangannya. Iya, Ah, yang jelas itu lapangannya Om, Iya. yang pasti. Om. Yang kedua ya, yang memang benar layak untuk kita pergunakan. Kalau ini kan sementara ini, Om, Pak, latihan itu kan memang ya seadanya ya, Pak. Ya, kita latihan itu seadanya. Yang jelas sih benar venue yang memang standarnya kita buat latihan itu. Ukurannya? Ukurannya sebenarnya 40 meter. 40 meter persegi. Panjangnya. Iya, panjang 40 48. 48 sorry. 48. 48 cm, 48 meter. Ke sampingnya tuh 24. Oh jadi milik hampir lapangan futsal ya? Iya. Oh enggak, itu lebih Lebih. kecil malah. Enggak, lapangan futsal double itu. Oh iya, Double iya, ya? benar, Iya double benar. itu kan, Benar. dua lapangan futsal yang kalau di apa namanya IVA itu kan ada lapangan futsal yang kalau dibuka tengahnya Iya, betul. Iya, gitu. benar, benar. Iya, Itu ya, iya. gitu ya. Iya, iya. Itu Kalau double untuk dua. untuk battle suka cukup. Cukup. Kalau di sini kemarin kan waktu ngeliat saya ngeliat battle itu miring-miring tuh. Nah, itu Jadi Sini mana? di apa di gedung Di Supamuda kan gedung. harus Oh. mencong begitu kan. Iya, Kan iya. Itu memang kurang panjang ya. Nyamping. Oh berarti nggak Nyamping, bisa ya, di Nggak sini nggak bisa. bisa. Saya beberapa kalau liputan untuk apa namanya sepatu roda itu saya banyak nyatet ini apa nih yang kurang nih. Iya. Terus ada jalan jalur di Unila misalnya. Iya. Itu apa yang bisa dipakai Kalau di Unila itu untuk speed?
Iya di lapangan di lapangan bolanya ininya, itu. lapangan bolanya Dan itu sekarang. pun apa ya? Dia memang beton. Iya. Pak. Tapi betonnya itu masih kurang rata Kurang kayak gitu. rata, masih Dan ada itu ada garisnya itu. lika-liku. Oh, Ada. itu ngerusak Natnya itu. ngerusak sepatu ya? Bukan merusak sepatu, tapi saat mereka balancingnya kurang. saat Oh. mereka mulai ada mulai teknik apa, nah itu tersangkut di situ biasanya. Itu kendala. Menghambat kecepatan Menghambat, juga iya. ya. Harusnya yang halus memang. Halus. Rata. Rata ya. Iya. Aspal bisa. Aspal bisa, tapi sekarang nggak lebih diprioritaskan karena Iya. pertandingannya Sudah- sekarang nih kalau nggak keramik beton. Iya. Oke, keramik, beton, atau semen ya, yang itu ya. Iya, semen. Iya. Kalau di Mandala Krida itu semen ya, muter di Jogja itu. Di Sulaiman City Hall. Sulaiman City itu granit. Nah, itu lebih- Oh enggak, bagus. belum pernah ke Nggak, Mandala Krida. Mandala berarti itu ya? dia lebih Mandala untuk di luar. speednya. Speed, Itu untuk speed. speednya. Khusus speed Kalau di Iya. Jogjanya itu di Sleman City Hall. Yang di dalam Di tapi hall ya, dia, di yang dalam, untuk di hall. apa? Yang untuk Freestyle. freestyle ya. Ah. Oke, jadi memang beda ya karakternya lapangan yang freestyle ini ada di dalam gedung banyaknya. Iya. Kebetulan itu ya. Nggak hitam kali ya. Indoor. Ya, Indoor, indoor ya. indoor. Kalau yang speed itu banyak baru outdoor. hitam ya, Iya. karena dijemur terus kayak Iya. gitu. Jam 1 siang tanding gitu kan. Iya. Nah, itu yang saya ingat itu. Di Iya. Palembang 2004 itu saya Iya. ingat itu. Iya. Jaga baring. Ya, Lampung masih atletnya masih Heru tuh. Oh iya. Masih itu. Iya. Saya masih liputan itu. Jadi ke sini terus habis tuh. Heru Resi itu Iya. saya masih wartawan kecil itu saya dulu. Udah tua kan sekarang berarti. Karena kalian ada udah lahir. Iya, Pak. Benar. Sekarang saya ke atlet lagi. Dalam persiapan apa namanya yang kalian perlukan, kan pelatih juga harus tahu, kalian juga harus sinkron gitu. Antara fisik sama teknik lebih dibanyakin yang mana? Kansa. Balance, Pak. Nah, 50% fisik, 50% teknik. kamu lebih excited latihan fisik apa teknik? Teknik. Males banget. Ketahuan dilihat. Apa kamu sih, Pak? Kalau aku kan di klasik ya, jadi kalau buat fisik tuh nggak seberapa lah, walau tetap dibutuhkan. Jadi mungkin ya 80% teknik, Teknik ya. 70 lah, 70% teknik, 30%-nya 70-30, ya. fisik. Sebenarnya pengennya saya lebih di teknik, cuma emang saya lebih butuh tambahan di fisik, latihan fisik. Power ya. Iya, power. Power kecepatan. Power kecepatan ya. Ya speednya kan ya tetap harus fisik lah. Iya, ya kan? iya, Pak, iya. Oke. Kalau fisik yang paling tidak kamu sukai latihan apa? Kamu kayaknya menjadi aja. Yang fisik nggak suka apa? Ada renang nggak? Renang nggak ada, gym kita. Oh gym. Apa? Kalau fisik nggak ada sih yang nggak disuka. Hmm. Semua. Gat. Soalnya tekniknya juga berupa fisik. Oh gitu ya. Jadi artinya sinkronisasinya di situ ada ini ya. Karena 50-50 menurutmu ya. Karena 70-30. Kamu berapa? Sebenarnya pengen banyak di teknik, cuma ya kayak mana butuhnya di fisik, Pak. Jadi apa? Saya tanya ke mungkin- pelatih nanti. Sebetulnya Berkaitan ya, Pak. berkaitan. Kalau kalian milih itu menurut pelatih ini menjadi apa namanya perdebatan kan? Oh kamu kok milihnya ini padahal kamu perlu ini. Gimana kan ini pelatih kedua ini? Iya. Kalian boleh komentari ini. Iya. Apa? Oke. Nah, kalau aku sebagai pelatih lebih tepatnya sebenarnya harus balance sih, Pak. Sebenarnya harus balance antara fisik dan latihan teknik gitu segala macam. Kenapa? Karena teknik pun didukung oleh fisiknya Fisik, berarti. gitu loh, Pak. Apalagi karena mereka targetnya bukan target yang main-main gitu Ya. loh, Pak. Ya itu harus diimbangi dengan fisik yang Prima ya. prima. Contohnya kayak misalnya di speed ya, Pak. Speed kita untuk menuju angka nambah 0,1 aja itu butuh effort yang luar biasa Oke, gitu. oke. Dan di klasik juga sama, karena trik yang mereka mainin butuh pertahanan atau kemampuan fisik yang luar biasa untuk dapat si trik itu agar nggak fail lah sebutannya, Pak, gitu. Karena kan memang peraturannya juga kan memang nggak mudah, Pak. Hampir sama kayak olahraga lain, artinya setiap mereka tuh melaju, saat melaju pun itu sudah ada peraturannya. Iya. Peraturannya nggak boleh harus melewati garis atau bagaimana. Nah artinya kan Oh, kalau lintasannya jelas gitu ya. jelas, Jelas gitu. semua peraturan. Jadi kalau mereka tidak kuat di kakinya atau apa itu bisa oglek, dan saat
start pun oglek itu apa ya? Saat mereka mulai start tuh goyang. Goyang pun Pak, itu sudah ada aturannya. Aturannya itu nggak boleh. Jadi artinya memang mereka kita bentuk secara fisik dan secara teknik supaya mereka bisa melakukan itu. Kelenturan ininya juga ya. Kalau kelenturan itu sudah masuk teknik sih Pak. Sudah masuk teknik ya. Jadi itu dukungan fisik ya, pokoknya maksimal juga lah ya. Nah sekarang soal makan. Ini kita jadi dua segmen aja. Soal makan ini apa yang pantangannya secara umum ya teman-teman? Mereka nggak boleh makan. Jelas minum es itu harus hindarin gorengan. Nah itu dia. Itu seperti itu. Terus mungkin kalau butuh namanya kita yang sunduk itu apa? Yang biasa di pinggir jalan itu kan anak-anak. Oh iya itu nggak boleh tuh, Pak. Iya. Serem itu, bahaya tuh. Iya. Nah sebenarnya udah kita sudah mulai program nih Om Sibli ya untuk masalah makan mereka karena memang kita takutnya nanti saat PON nanti takutnya mereka naik berat badannya kan. Nah itu jadi salah satu PR. Makanya setiap evaluasi kita berat badan selalu kita ukur itu Pak. Makanya masuk berat badan kita cek dulu ya. Soalnya itu bagus itu untuk kita jawab, untuk kita diskusikan nanti setelah ini ya. Masuk ke sana ya. Oke, kita akan jeda sejenak di pembicaraan ini masih seputar sepatu roda, tapi makin kesini makin menarik karena tadi saya tersinggung oleh berat badan gitu ya. Karena saya mungkin terberat ini. Kita akan singgung berat badan ini dan kita akan coba rembuk bersama teman-teman yang ada di sini setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mitra TV. Baik, kita kembali di dialog olahraga masih bersama saya Don Peci di Mitra TV dan ini sudah teman-teman dari Porserosi, Persatuan Olahraga Sepatu Roda seluruh Indonesia. Bung Sibli, Bung Febri, Bung Okta, Apip, kemudian Tifa dan Ansa. Menarik, mereka saling punya karakternya masing-masing. Jadi ini yang diperlukan oleh seorang atlet untuk menuju ke prestasi yang baik ya, karena pengetahuan tentang diri sendiri itu juga harus dikuasai. Jangan sampai tidak tahu gue ini siapa nih, who I am, nggak boleh itu kan, memang harus tahu. Saya kembali ke berat badan, Febri tadi begitu potong. Berat badan itu pengaruhnya seberapa besar? 80%. 80%. Ingat ya, 80%. Terus gimana? Kalau itu untuk kategori semua ya Pak ya. Artinya untuk semua kategori. Artinya memang berat badan itu sangat-sangat ya dihindarin Pak, harus dihindarin banget itu. Makanya setiap evaluasi kita selalu mengukur nanti setiap evaluasi berat badan mereka itu harus kita ideal, istilahnya ideal. Makanya nanti kayak mengatur pola makannya mungkin nanti ada timnya Pak yang mengatur itu semua kayak gitu sih. Oke Bang Sibli, ini penting sekali makan ini. Jangan sampai nasi bungkus dan mie instan, kan? Artinya ini menjadi satu faktor yang penentu. Ketika dikasih mie instan ya belum tentu dapat medali perak gitu atau emas atau perunggu, mungkin ya medali nomor 10. Tapi makannya disesuaikan dengan tadi bilang tidak banyak mungkin tapi sesuai gizinya gitu ya. Sesuai porsinya. Sesuai porsinya. Seperti apa? Petugasnya siapa itu? Ya, kita dari Porserosi memang koordinasi dengan KONI dalam hal ini tim Binpresnya. Kami alhamdulillah untuk yang fisiknya juga sudah ada asisten pelatih fisik Mas Cahyo, dan kami juga koordinasi dengan Binpres kaitannya dengan harus hadirnya sport science dan ahli gizi. Yang dalam hal ini saya dalam beberapa kali yang sudah dilakukan pelaksanaan Platda yang sudah dimulai dari awal Oktober ini selalu hadir. Saya tidak mau mereka pada saat latihan minum RS. Ya harus siapkan kontrol terus minuman mineralnya, dan setelah latihan kita siapkan makanan berupa roti. Yang penting mereka dalam kondisi saat ini yang dapat kami lakukan tahapan-tahapan seperti itu, baru nanti masuk pada sudah mulai hadirnya ahli gizi dari KONI yang kami minta untuk tolong dicek atlet kami ini yang 5 ini dengan pelatihnya juga
Jangan hanya Kalau atlet. pelatihnya kelebihan berat badan nggak apa-apa ya. Takutnya nanti harus jangan juga nanti kebanyakan makanan. Nggak ngelatih juga ya. Iya. Coach Ibli, ini waktunya setahun kurang lah, setahun kurang sedikit. iya. Cukup nggak ini untuk Insya Allah membenahi cukup. segala kekurangan tadi, soal mental tadi Siap. Tifa ngaku nih, saya Siap. masih soal mental masih Siap. bermasalah nih. Siap. Psikolog perlu nggak sih? Perlu. Seperti apa? Kami juga lakukan seperti kemarin ke Bekapen juga ada pendampingan. Jadi pendampingan. Kami intinya apapun persoalan atlet sampaikan. Apapun persoalan koordinator pelatih dan pelatih sampaikan. Jadi nggak ada persoalan yang tidak terselesaikan. Jadi pendekatannya pendekatan solusi. Termasuk nggak punya uang, tanya. Ngomong aja, kita atasin semua. Yang penting ngomong ya kan? Ngomong. Oh, iya. Yang penting jangan sampai tidak disampaikan. Iya, betul. Kalau tidak disampaikan kan kita tidak nggak tahu. tahu, Jadi betul. intinya kami pengurus selalu hadir di setiap tahapan-tahapan latihan ini. Selalu hadir. Ya. Jadi persoalan dengan lokasi, venue yang terbaik yang ada di Lampung yang bisa kita pakai, ayo kita urus. Persoalan dengan sekolah, pasti persoalan. Dispensasi segala macam. Dispensasi Ya. kami akan hadir itu dalam arti kita selesaikan. Perlu surat dari KONI, kita buatkan surat. Perlu datangi pihak sekolahnya, kami yang harus datang. Pokoknya kami hadir. Ya, ya. Pengurus wajib hadir, tidak hanya ngurusnya dari jauh, tapi hadir langsung di setiap tahapan. Di latihannya kami hadir. Ya. Dari aspek kehadiran itu melihat bagaimana kondisi atlet secara langsung, bagaimana kesiapan atlet, bagaimana juga dengan pelatihnya, bagaimana dengan lokasinya, bagaimana dengan menu-menu yang harus disiapkan semampu dan semaksimal mungkin. Oh, ya. Artinya bisa mengontrol setiap kesalahan sedikit Siap. bisa diperbaiki. Siap. Oke, saya ke mereka karena ini masih ke berat badan. Anak-anak segede ini kalau bahasa Jawanya itu semego ya. Semego itu apa, bukan semergo. Semego itu masih banyak-banyaknya makan. Iya. Oh iya. Makannya porsinya dalam porsi Iya. yang banyak karena masa pertumbuhan. Iya. Oh, iya. Ini kan secara alami seperti itu. Iya. Nah, ini ada dituntut juga sedikit banyak agak sedikit diet ya. Artinya tidak mengumbar hawa nafsu makan gitu kan. Nah, ini saya agak ragu nih teman-teman ini. Kira-kira bisa nggak kamu untuk menjaga? Sekarang berat badan Kansa berapa? 67. 67 ideal nggak? Untuk Idealnya 62. 62. Masih kurang, turun 5. Ini PR ya. Tifa Berat badan 47. 47 kurang atau lebih? Kurang. Kurang. Berarti harus makan banyak. Tukeran kali ya. Kamu Pip, Aku terakhir ngukur tuh 60 60 kilo. Ya. Masih kurang. Cukup sih. Cukup. Kalau ini cukup ya, berarti harus dipertahankan. Ini yang kan si Tifa kurang, Kansa lebih ya. Kansa lebih. Mesti dikurangin. Yang harus dimakan apa? Nanti konsultasi dengan ahli gizi. Iya. Boleh makan banyak, tapi makan banyaknya Ya, jangan benar. karbohidrat. Iya, benar. Jangan gitu. Iya. Itu yang perlu dikonsultasikan. Jadi bukan berarti kamu suruh nurunin berat badan harus lapar kan tidak. Iya, benar. betul. Karena ini juga harus dibicarakan secara baik dengan ahli gizi. Nah, inilah ketemunya nanti prestasi. Iya. Kalau tidak manage ya, itu pasti salah juga dadaan ininya. Sekarang dalam proses makanan Kansa, kamu ada kesulitan atau ada keluhan nggak kira-kira? Ketika tadi disampaikan nggak boleh makan yang gini. Selama ini seperti apa? Kalau selama ini kalau minum es itu mungkin masih tapi Sulit sulit dihindarkan. Iya. Gitu. Terus? Tapi kalau seperti mie instan atau junk food itu sudah dikurangi atau enggak? Enggak sama sekali ya. Ini terus gantinya apa ketika kamu pingin makan itu gitu? Gantinya sebenarnya kayak telur gitu sih. Telur, susu. Kamu konsultasi sama mama misalnya, kamu harus makan ini gini ahli gizinya, sementara kan mamanya misalnya kan, Iya, teman-teman benar, ini kan Iya, iya. nggak mungkin ahli gizinya ke rumah kerja kan, harus diawasin juga kan gitu. Iya. Gitu terus ya, Iya. punya ini ya. Jadi untuk kelebihan yang 5 kilo ini dalam 1 tahun ini pasti bisa ya. Bisa. Secara ya tidak harus drastis, mungkin bertahap gitu. Betul. Kamu juga harus naik. Nah, sekarang apa yang kamu kendalanya? Apa susah makan misalnya? Karena lebih kurus sendiri. Sebenarnya kalau aku sendiri sih susah makan enggak.
tapi mungkin porsi makannya dikit, Oh, main dikit. dikit. Cuman kalau biasanya makanannya enak banyak, jadi ya Jadi betulan makan ya. enak gitu ya, Bung. Ya, Mesti beli makan enak. Iya, iya. Gitu ya. Ya. Tapi dalam kekurangan berat badan ini mungkin lebih mudah daripada ngurangin ya. Iya benar. Atau gitu. Enak naikin sih. Enak naikin. Beb, gimana Beb? Dengan makanan-makanan yang akhirnya kamu nggak boleh nih selama mau jadi atlet PON, jadi atlet Lampung ini, jangan ngumbar hawa nafsu makan gitu ya. Artinya kalian berlima lah ya. Ini harus menjaga itu. Apa yang tersiksa bagi dirimu? Nggak ada sih Pak, cuman ya kalau pengen ini ganti ini. Oh bisa kayak ganti gitu. Siasatnya seperti itu. Heeh. Misalnya nggak mau nggak boleh makan tempe, makan tahu gitu ya. Ya sama itu. Ya kira-kira alternatif yang kira-kira apa yang bisa dipergunakan, karena mungkin menurut coach Iya. berat badanmu masih stabil sekarang, Iya. masih ideal lah kira-kira Iya. gitu. Nah ini harus dipertahankan long life loh, itu sampai Iya. 1 tahun loh. Iya. Tiba-tiba kamu di dekat nanti, ini tuh peak performance di September, Iya. ya September. Iya. Sekarang masih umum semua kan. Iya. Nanti mulai khusus bulan apa? Insya Allah sih kita ada pemusatan latihan yang full 24 jam. Memang ini kaitannya dengan kemampuan anggaran ya. Kita akan usulkan itu paling lambat 4 bulan sebelum berangkat ke Aceh. Itu kami wajib, sudah nggak bisa ditawar lagi, harus full dalam satu tempat yang 24 jam termonitor, dan menu latihan juga sudah mulai, bukan berarti yang sebelumnya tidak maksimal, tapi sudah mulai lebih Ditingkatkan. dimaksimalkan sampai pada waktu sebelum berangkat itu sudah di titik puncak dan siap untuk meraih 2 medali emas yang kami targetkan. Oke. Ditargetkan Insya 2 Allah emas itu, ya. 2 medali emas. Kalau apa ya, kita targetkan tidak muluk-muluk dan Iya. tidak juga menghayal gitu, Tidak, realistis saja. tidak Dengan realistis, dengan raihan 5 medali emas di BK PON, Iya. ditargetkan 2 medali emas Iya. di PON, ya Iya, kan gitu. iya. Nah, perjalanan gini teman-teman dari pelatih ini kira-kira apa nih, tryout misalnya diperlukan kemana, Iya, ya kan, silakan. apa namanya, berapa kali gitu. Iya, Iya, nah untuk tryout rencananya memang kita programkan di 2024. Rencananya kita bahkan berkunjung ke luar negeri. Luar negeri. Ada 2 Gimana kali sih, 2 kali sih, antara ke Singapura sama Cina. Antara 2 pilihan itu sih. Kenapa 2 negara itu? Karena memang apa ya? Ya Ini semuanya freestyle ya? freestyle. Freestyle. Karena Singapura basic mereka kenapa? tuh di Kuat. Singapura tuh ya kuat. Mereka kuat di situ. Kuat. Cina Karena juga memang bisa. berhubungan dengan kita juga, Om. Artinya misalnya di Singapura dia ada kuat di slide kayak gitu. Nah, itu nanti berhubungan. Cina kuat di klasik slalom, nah itu kita kayak gituin. Jadi Oh. saling berhubungan kayak gitu. Makanya 2 negara itu yang bakal kita pilih sih. Gitu sih. Kemudian 2 negara itu dalam berapa bulan? 1 bulan sih. 1 bulan. Jadi training campnya 1 bulan. Iya. Misalnya di Singapura 1 bulan, Iya. ya, atau di Singapura 15 hari, di Cina 15 Iya, hari. dibagi seperti Dibagi-bagi. itu. Ya, kalau senam pun sekarang kan juga sudah Iya. oh ya, pokok lah dia itu di, Iya. di Rumania, Bulgaria kan. Iya. Udah, itu udah. Iya. Kalau itu kiblatnya masih ke situ ya. Iya. Karena si di ASEAN masih kuat gitu ya. Kuat. Masih kuat. Kemudian selain itu, kejuaraan apa yang mungkin ya akan diikutin, atau mungkin malah Bung Sibli mau mengadakan lagi, bukan bikin Indonesia Open di Lampung misalnya, Iya. untuk tes atlet-atlet semua PON pasti turun semua. Iya. Tapi sarana prasarana kan tidak ada. Iya. Pasti kita mengincar event-event yang ada di Jakarta, Iya. yang sarana prasarana bagus, di Jogja yang sarana prasarana bagus kan gitu. Kota-kota itu. Event-event apa yang kira-kira jadi target mereka juga? Kalau Pasti harapannya- setahun ini kan harus banyak bertanding kan? Harapannya kita Eh, selain nasional, tapi kita juga akan lihat nasionalnya standarnya khusus untuk atlet ini, koordinasi dengan pelatih memang layak diikuti atau tidak. Tapi kami lebih fokusnya kejuaraan yang ada di Singapura, Iya. kejuaraan malah yang sekalian ada di luar. di Bangkok, kejuaraan yang ada di Cina Tolak di ukurnya tahun lebih jelas. 2024 itu. Mungkin kira-kira gitu ya, Iya, coba iya, dijelaskan. Ya, jadi disinkronisasi dengan ketika kita training camp di sana. Iya. Iya. Dalam 1 bulan mungkin di sana ngikutin berapa kejuaraan gitu, Ya, gitu ya. itu. Iya, Kiblatnya seperti itu. Iya, benar. Targetnya tentu lebih jauh, lebih tinggi dong. Kapasitas mereka ini kan, kalau kita bilang oke, kita masih ngukur nasional ya, mereka Iya. mungkin udah nasionalnya Iya. Singapura dengan nasional Indonesia kan Berbeda. agak Beda. berbeda. Iya. Iya.
Nah, apa yang ingin dicari di situ? Teknik pasti. Teknik satu. Lebih ke teknik sih. Kalau fisik pasti saya yakin Kurang kalau lebih tenaga sama. kita mah sama lah, ya. hampir sama lah metodenya. Tapi teknik sih, lebih ke teknik. Teknik ya. Apa teknik sebenarnya yang mereka yang masih lemah? Sebenarnya kelemahan nggak ada, lebih memperbaikin aja sih. Oke, menyempurnakan. ya? Menyempurnakan aja. Kalau Kak. teknik sih mereka sudah grade-nya tinggi-tinggi mereka. Oke, ya. Buktinya Emas. ketika masih Iya. semua kan gitu. Iya, grade-nya sudah tinggi-tinggi semua. Oke, saya menanya ke atletnya nih. Dari tadi rencana training camp, try out dan segala macam yang ada di programnya Persverasi, kamu pilihnya apa ya? Excitednya, semangatnya latihan di luar negeri seperti apa? Semangat banget Pak. Ketemu Lawan semangat baru. ketemu ya Teman baru. teman baru, terus ngelihat yang lebih Hebat. Ya, kalau ngelihat yang lebih hebat, kita ini kan orang Indonesia ya. Orang Lampung ini kalau lihat Jakarta ke sini, Jakarta loh, belum tentu padahal ketika di sini kalah mereka sama kalian. Lalu pandangan tentang kota Jakarta itu apa kan gitu. Ini kalian ke Singapura gitu kan. Ketika lawan-lawan sama orang Singapura, orang Cina, pasti kalah nih. Nah, ini kan pembinaan mental juga. Iya benar-benar. Melihat lawan itu dari mana sah? Nanti dulu sekarang sama nih pertanyaannya. Tadi yang pertama menyambut rencana training camp itu. Tadi kata udah seneng aja. Sekarang melihat kans dari pemain-pemain yang mungkin lebih bagus dari kita. Secara mentalitas gimana? Kira-kira? Sebagai semangat aja sih Pak. Penyemangat Iya, ya. penyemangat. Karena di PON kan ketemunya bukan mereka, kan itu kan. Iya. Oke, kamu Tifa? Ya penyemangat, karena kalau dia bisa, kenapa kita nggak bisa, Nah, gitu iya. kan? Ya. Mungkin sama-sama orang, sama-sama makan nasi, mungkin kan Tapi orang dia nggak sana. makan nasi. Oh iya bisa Nggak. jadi. Makan roti, ya berarti nanti Makan makan roti, roti ya. ya. Ya kalau makannya kalau udah keluar beda gitu. Oh, gitu ya. Di Indonesia sama, ya gitu kan. Oke, tapi optimisme Proteinnya tuh- beda juga ya, Mas. Oh? Ya? Proteinnya beda juga. Beda juga. Ya gitu. Vitaminnya. Makanya beda. Ntar kita saya udah apa istilahnya? Ekspektasimu untuk latihan di luar negeri sebesar apa? Ya Kan ini masih tergantung Koni juga loh. Kalau Iya. mereka maju Iya. ke Singapura, Iya, iya. tiba-tiba kamu suruh ke Belanda malah kan. Oh iya benar. Amin, amin. ya kalau ekspektasi sih ya pengen, bener lah, karena kita kan juga pengen mungkin bisa refreshing, walaupun ya latihan lah, kita bisa lihat lawan-lawan di luar negeri tuh kayak gini loh sistem latihannya. Terus berapa lama latihan mereka tuh selama ini loh, kan banding kita kan jauh mungkin ya, karena mereka udah jauh di depan gitu sih. Oh, Web ya kayak sama nggak kira-kira? Ya sama, hampir sama sih Pak. Ya seneng, pengen lihat, pengen nyontoh juga kalaupun mereka lebih bagus. Ini ada kesempatan yang kalian bisa dapatkan. Iya. Kalau tidak ada Persverasi dan kalian tidak lolos BK PON, Iya. mungkin harus menabung Iya. biaya sendiri ke Iya. Singapura gitu ya, Betul. sambil rekreasi tapi ikut itu. Tapi tujuannya kan beda. Iya. Ini kita harus ada lagi satu yang dicapai. Iya. Saya ke Bung Sibli, Bung, Iya. ini kan Iya. satu apa istilahnya program terpadu dari sekarang sampai terus sampai ke Iya. training camp, Iya. kemudian pulang mungkin Iya. ada kejuaraan apa yang Iya. diikutin lainnya, kemudian periksa tes fisik terus Iya. segala macam. Iya. Ini perencanaan seperti apa sekarang? Kita sudah susun program untuk 1 tahun ini sampai dengan September sebelum keberangkatan, di mana di dalam program itu memang tadi yang seperti disampaikan oleh pelatih dan atlet juga sudah mulai mengetahuinya. Selain di sini kita melakukan tahapan latihan tadi, nanti ada evaluasi per 3 bulan. 3 bulan. Degradasi. 3 kali Iya, evaluasi. dia akan mendapatkan penilaian di mana hasil evaluasi itu nanti akan juga melibatkan para pihak. Para pihak ini kita juga minta tim yang memang independen untuk melakukan penilaian. Hingga kami ingin yang terbaik untuk Lampung dan siap untuk meraih yang tidak main-main. Meraih 2 emas itu bukan sederhana, itu sesuatu yang harus disiapkan dan diperjuangkan. Iya, iya. Nah, termasuk tadi memberikan kesempatan kepada atlet dan pelatih untuk melihat lawan di lebih dari nasional. Kalau untuk yang nasional sudah tahu nih lawan-lawannya. Ketemu itu aja. Ini udah tahu nih, ini lawannya di speed slalom siapa, dia sudah tahu. Dia di lawannya di klasik dan di speed slalom juga sudah tahu. Kansa juga lawannya di speed slalom sama di battle sled juga sudah tahu.
Ya sudah itu tahu, aja ketemunya ya. sudah tahu. Iya. Tapi bagaimana dibimbing oleh para pelatih termasuk pelatih fisik, mulai mensejajarkan tadi kemampuannya. Iya. Lalu diberi kesempatan untuk latih tanding, tryout tadi ke luar negeri. Tentunya di luar negeri juga bukan yang kelas-kelas yang ini, harus kelas ya. yang Iya. yang menyesuaikan dengan Iya. kebutuhannya ini. Dan akan mendapatkan sebuah pengalaman insya Allah yang sangat berharga dan maksimal sebagai penambah semangat tadi, terus jam terbang, mental, sekaligus menambah kepercayaan bahwa mampu. Insya Allah nanti di PON Aceh September itu bukan sebuah beban, tapi sebuah keinginan bersama untuk bersama-sama meraih prestasi yang terbaik, meraih 2 medali emas itu. Karena ini bisa jadi ini dapat kesempatan satu orang tuh 2 nomor. Dia bisa speed slalom, bisa battle slide. Ini bisa klasik, bisa speed slalom. Kansa juga kemarin di Jogja battle slide-nya perak, speed slalomnya emas. Jadi ini pada waktu 2 nomor ya. 2 nomor. Ini waktu di PIN Desember 2022 ya. Iya. Di nomor apa emasnya? Klasik slalom emas, speed slalom emas. Nah, itu nasional. Nasional. Artinya lawannya kemarin ketemu di BK juga. Iya. Ketemu. Ya, artinya lu lagi. Iya. Nah, ini Makanya, oke. iya. Kesimpulannya bahwa teman-teman di Persorosi cukup yakin, cukup Amin. Percaya diri untuk Amin. bisa meraih apa yang akan diraih di Pekan Olahraga Nasional di Amin. kita main di Aceh apa di Aceh. Ya, PD. kita main di PD. Oke. Mungkin sarana prasarananya akan juga bagus Amin. ya. Mudah-mudahan ini bisa tercapai semua di beberapa programnya. Amin. Nah, tinggal sekarang saya minta closing statement-nya aja teman-teman, mulai dari Okta deh ke sono ya. Iya. Satu Tibli terakhir kali. ya, terakhir. Satu statement yang bagus lah untuk penyemangat teman-teman juga Porserosi yang lain. Iya. Silakan. Satu kata apa? Enggak usah satu kata ya, satu kalimat lah. Kalau satu kata yes gitu kan. Untuk penyemangat kita semua, lebih tepatnya yang pertama kita berjuang dengan usaha, Pak. Yang pertama, yang terakhir itu kita minta doa dari setiap orang tua ataupun sanak keluarga yang memang doanya menjadi suatu kekuatan bagi kita semua, karena hal-hal tersebut terkadang melalui doa kita nggak tahu hasilnya apa segala macam. Nah itu aja Pak, kalau saya menekankan ke arah situ. Oke, Febri. Kalau sama, hampir sama Pak, tapi mungkin ada tambahan yang pastinya kita harus kompak dulu Pak. Apapun itu, kalau kita nggak kompak, kalau kita nggak satu visi satu misi, mau kita programkan juga nggak akan berjalan semua itu. Artinya kita saling yakin, saling percaya, bergenggaman tangan sampai kita menuju emas di PON Aceh 2024. Sesuai target, progres harus dijalankan, sama penyemangat latihannya itu aja. Sama kalau bisa sarana prasarana itu sih Pak. Nah, itu sih. Kansa, Serat. Semangat yang pasti, terus orang tua, dukungan, berdoa juga, kompak, yang paling penting sportivitas. Oke. Diva. Semangat buat nggak cuma buat atletnya, mungkin buat pelatih, buat pengurus juga, sama buat ya semuanya, pokoknya keluarga juga semangat. Abis itu jangan lupa doa juga sih. Beb. Ya, hampir sama sih Pak, minta doa dari semua orang, minta semangatnya, minta dukungannya, minta dari Koni, minta sarana prasarananya. Iya. Oke, terakhir mungkin Bang Sibli. Baik, masih yang pasti saya sudah tekankan kepada atlet, posisikan diri sebagai atlet. Full ikuti apa yang sudah diagendakan, yang sudah dijadwalkan. Ada persoalan apa sampaikan. Baik disampaikan langsung kepada pelatih maupun kepada saya selaku ketua umum maupun sebagai manajer yang di dalam SK udah ditetapkan itu. Dan nggak mau didengar oleh orang lain, japri. Sampaikan aja. Saya berprinsip pendekatannya solusi. Itu yang pertama.
Yang kedua, pelatih dan asisten pelatih memposisikan diri sebagai pelatih dan asisten pelatih. Tugasnya itu udah berat itu, nggak usah mikirin yang lain. Udah, kami sebagai pengurus memposisikan diri sebagai pengurus. Satu, harus hadir di setiap tahapan, dan selanjutnya tentunya memohon pertama dukungan semua pihak, termasuk dari media. Ini termasuk hari ini sebuah dukungan. Kami jujur aja, kami di Jogja kemarin itu langsung kami expose, diminta data, kami kirim, itu luar biasa. Dan itu akhirnya tadi disampaikan doa dari keluarga besar Sepatu Roda Lampung ini luar biasa, terutama dari para orang tuanya. Dan kami berharap itu terus. Doakan kami tetap sehat, doakan kami tetap kompak, doakan kami terus mampu mengikuti tahapan-tahapan. Dan selanjutnya mohon dukungan. Tentu kami berharap, sangat berharap dukungan dari KONI Provinsi Lampung yang sudah ada selama ini mohon ditingkatkan. Dukungan dari Dinas Pemuda dan Olahraga juga demikian. Dukungan juga dari orang tua dan para pihak ketiga. Pihak ketiga ini kita juga harus menutupi kekurangan yang kita dapatkan dari pihak sini. Ya, kami perlu dukungan dari pihak ketiga seperti sponsor, seperti mungkin ada yang mau ngebantu uniform, itu kita terima. Karena jujur aja, anak-anak kita, atlet-atlet kita ini sudah memberikan hari ini, sudah memberikan sesuatu yang bisa dijadikan acuan. Kami sudah mampu meraih, walaupun di zona, tapi kami adalah yang terbaik di zona. Dan kami sudah mampu meraih kota yang tertinggi, yaitu 5 kota tersebut. Ada 5 kota itu, artinya ada hari ini 3 atlet perempuan dan 2 atlet laki-laki. Nah, ini menurut pelatih, 1 orang mampu diberikan 2 nomor, tapi nanti ada yang mungkin 2, ada yang mungkin 1. Kebijakannya ada pada pelatih. Dan kita selalu evaluasi. Evaluasi juga nggak sendiri, kita melibatkan Binpres KONI, juga melibatkan orang tuanya. Ini setiap pertemuan di orang tuanya kita sering undang, sering kita berikan kesempatan untuk hadir dan memberikan masukan-masukan. Untuk itu mohon dukungan. Terakhir tentunya doa dari seluruh keluarga besar Sepatu Roda, dukungan dari masyarakat olahraga, dukungan dari pihak-pihak di KONI, dari pemerintah provinsi melalui Dispora, termasuk dari media. Jujur aja media memberikan semangat kepada kami. Jujur aja pulang dari Jogja itu kami, media tuh udah, termasuk dari Mas Don memberitakan kami semua, termasuk hari ini. Terima kasih kesempatan diberikan kepada Perserosi, tim Sepatu Roda Lampung menuju PON 2024 yang kami targetkan meraih 2 medali. Amin. Target kami 2 medali. Oke, terima kasih. Bung Sibli dan teman-teman, Febri, Okta, Habib ya, ke Iva dan Ansa. Sahabat Mitra TV dimanapun Anda berada, sudah 1 jam kita berada di zona ini dan kita mudah-mudahan bisa menelaah apa yang disampaikan oleh teman-teman di Perserosi. Kita doakan juga minimal bisa meraih apa yang ditargetkan, yaitu 2 emas. Mudah-mudahan bisa lebih. Amin. Ini menjadi satu kekuatan bahwa KONI juga mempunyai target yang cukup besar, cukup tinggi dalam hal ini, punya satu beban yang berat sama-sama. Tentunya kita juga sebagai masyarakat Lampung tidak lupa juga diminta doa restunya semua kepada Anda semua untuk semua cabang olahraga yang akan berjuang di Pekan Olahraga Nasional. Akhirnya saya Don Peci pamit, kita ketemu lagi di dialog yang lain. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.